Jika menyebut nama Ki Ageng Selo, maka yang dipikirkan adalah seseorang yang sakti dan mumpuni dalam ilmu olah kanuragan. Nama Ki Ageng Selo terdapat dalam berbagai kisah perjalanan tokoh-tokoh sejarah Nusantara, seperti terdapat dalam kisah Joko Tingkir dan dalam beberapa cerita babat Tanah Jawa. Dikutip dari berbagai sumber literasi yang ada, Ki Ageng Selo adalah keturunan Raja Majapahit. Diceritakan Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, beristri Putri Wandan Kuning. Putri tersebut melahirkan seorang anak laki-laki bernama Bondan Kejawan. Berdasarkan ramalan ahli nujum kerajaan, anak tersebut akan membunuh rajanya. Raja kemudian menitipkan Bondan kepada juru sabin raja, atau orang yang dipercaya sebagai penanggung jawab di bidang pertanian, bernama Ki Buyut Masarar, dan berpesan jika usianya sudah 8 tahun agar Ki Buyut menghabisinya. Ki Buyut pun membesarkan Bondan Kejawan bersama istrinya. Setelah genap 8 tahun, Ki Buyut hendak menunaikan tugasnya yang diberikan oleh Prabu Brawijaya untuk menghabisi Bondan Kejawan. Namun istri Ki Buyut menentangnya dengan keras dan mengatakan jika Bondan mati maka dirinya pun akan ikut mati. Ki Buyut pun tidak jadi menghabisi Bondan Kejawan, tetapi tetap melaporkan kepada Prabu Brawijaya bahwa dirinya sudah melaksanakan tugas tersebut. Setelah dewasa, Ki Buyut menitipkan Bondan Kejawan kepada Ki Ageng Tarub di daerah Grobogan untuk belajar agama Islam dan ilmu kesaktian. Ki Ageng Tarub muda dikenal dengan nama Cakat Tarub. Ki Ageng Tarub mengubah nama Bondan Kejawan menjadi Lembu Peteng. Dalam perjalanannya, Lembu Peteng dinikahkan dengan Dewi Nawangsih, anak Ki Ageng Tarub dari istri bidadarinya, yaitu Dewi Nawangwulan. Setelah Ki Ageng Tarub meninggal, Lembu Peteng mengganti kedudukan mertuanya dan mengganti namanya menjadi Ki Ageng Tarub II. Perkawinan Lembu Peteng dan Dewi Nawangsih kemudian membuahkan seorang putra bernama Ki Getas Bendowo. Lalu Ki Getas Bendowo memiliki 7 orang anak, salah satunya yaitu Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo muda selain berguru kepada ayah dan kakeknya di bidang ilmu kanuragan, ia pun sangat senang bertapa di hutan, gua dan gunung sambil bertani di sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil panen sawahnya selalu dibagi-bagi dengan tetangga yang membutuhkan. Nama Selo yang melekat pada nama Ki Ageng terkait dengan niatnya ingin menjadi salah satu prajurit Kesultanan Demak. Pada suatu saat Ki Ageng ingin melamar menjadi prajurit Tamtama di Demak. Syaratnya adalah dia harus diadu dengan banteng liar. Dalam perkelahian tersebut, Ki Ageng dapat membunuh banteng tersebut. Namun karena takut percikan darah banteng tersebut mengenai bajunya yang mana dia gunakan untuk beribadah, maka Ki Ageng Selo segera menyingkir dengan memalingkan muka. Akhirnya lamarannya sebagai prajurit ditolak karena dinilai tidak tahan dengan darah. Sakit hati, Ki Ageng pergi ke sebuah desa bernama Selo dan menetap di sana. Pada perkembangannya, Ki Ageng Selo mendirikan Padepokan Teja Kencana. Ia pun mempunyai banyak murid dari berbagai penjuru daerah. Salah seorang muridnya yang terkenal adalah Mas Karebet atau Joko Tingkir, yang kelak akan menjadi Sultan Pajang yang bergelar Hadiwijaya. Nama Ki Ageng Selo menjadi lebih dikenal karena pernah menggemparkan kerajaan Demak, yaitu konon Ki Ageng Selo pernah menangkap petir. Kisah menangkap petir terjadi pada zaman ketika Sultan Trenggono masih hidup. Pada suatu sore sekitar waktu asar, Ki Ageng Selo sedang mencangkul di sawah. Hari itu sangat mendung, pertanda hari akan turun hujan. Tidak lama memang benar-benar turun hujan dengan sangat lebat. Petir datang menyambar-nyambar, petani lain terbirit-birit lari pulang ke rumah karena ketakutan, tetapi Ki Ageng Selo tetap dengan santai menyangkul sawahnya. Baru sebentar dia mencangkul, datanglah petir itu menyambar Ki Ageng Selo. Petir menyambar cangkul di genggaman Ki Ageng, namun ia tetap berdiri tegar, tubuhnya utuh, tidak kosong, seolah tidak terjadi apa-apa. Ki Ageng Selo disambar bedek, yang kemudian berubah wujud menjadi sosok kakek-kakek. Ki Ageng Selo cepat-cepat menangkap dan mengikat sosok petir tersebut. Ki Ageng kemudian menyerahkan bledek atau kakek petir itu kepada Sultan Demak. Sultan Demak kemudian menempatkan kakek petir itu di jeruji besi di tengah alun-alun. Banyak orang berdatangan untuk melihat sosok wujud bledek tersebut.
Kemudian dari kerumunan seorang nenek datang memberikan air kendi kepada Bledek tersebut yang kemudian meminumnya. Setelah Bledek meminumnya, terdengar suara menggelegar memekakan telinga. Jeruji besi itu pun hancur luluh lantak oleh ledakan petir. Kanjeng Sultan Demak berkata wanita pembawa air tersebut adalah petir wanita, pasangannya dari petir laki-laki yang berhasil ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Dua sejoli itu pun berkumpul kembali menyatu lalu hilang lenyap. Kisah Ki Ageng Selo menangkap petir tersebut diabadikan pada sebuah ukiran lawang Bledek, pintu petir di Masjid Demak. Ki Ageng Selo mempunyai keinginan untuk mendirikan kerajaan semasa hidupnya, namun keinginannya tidak dapat dicapai. Keinginannya tersebut baru bisa diwujudkan oleh cicitnya yang bernama Sutawijaya. Putra Ki Ageng Selo semuanya ada 7 orang, salah satunya yaitu Ki Ageng Enis yang berputra Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan beristri putri sulung Kiai Ageng Saba dan melahirkan Raden Mas Ngabehi Loring Pasar atau Raden Sutawijaya. Sutawijaya sendiri adalah pendiri Kesultanan Mataram Islam yang berkuasa pada tahun 1587 sampai 1601 Masehi.